Shalom Youthers, kembali lagi kita beribadah di ibadah Youth hari Jumat. Kita yakin dan percaya kita telah disertai oleh Tuhan dari hari Senin hingga hari Jumat ini, amin. Tuhan selalu beserta dengan kita. Saat kita senang ataupun sedih, Tuhan selalu bersama dengan kita, amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jemaat minta untuk berdoa. Ibadah kami hari ini tidak menjadi sia-sia, tapi bisa menjadi persembahannya sejati di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini supaya ibadah kami tidak menjadi sia-sia, tapi jadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman yang ada di rumah, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersuka dan bersyukur karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dia adalah satu-satunya pengharapan kita. Oleh karena itu, mari kita pujikan ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia, Raja mulia. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Masih bersemangat semua untuk memuji Tuhan, amin. Karena Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Saat kita sedih maupun senang, Dia selalu ada untuk kita. Oleh karena itu, mari kita pujikan setia dan benar.
bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Yeay! Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, oh, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu, Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Woo! Beri sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Saatnya kita sekarang mendengarkan firman Tuhan, dan mari kita siapkan hati kita untuk lebih sungguh lagi. Bapa, Kau setia
setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari
Yesus hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan pernyataan kami Tuhan, bahwa tanpa Tuhan kami tidak dapat hidup. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Engkaulah Allah jawaban atas segala kehidupan kami ini. Dan hanya bersama dengan Tuhan saja jiwa kami tenang. Kami mendapatkan kemenangan-kemenangan yang baru. Kami mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, terus bawa kami, pegang kami, untuk kami di setiap langkah kami boleh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, pada sore hari ini Tuhan, kami memiliki kesempatan untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami semuanya Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau memeteraikan setiap firman, Engkau memeteraikan dalam hati setiap anak-anak-Mu semuanya. Dan Tuhan Kau bekerja, berkarya, menjamah setiap kami semuanya ketika kami boleh mendengarkan firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa ketika kami boleh mendengar dan menangkap firman-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja dahsyat, mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan dalam waktu ini ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, adik-adik terkasih di dalam Yesus Tuhan. Pada kesempatan sore petang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan sebuah tema, yaitu kasih yang sejati. Ya, kasih yang sejati. Yuk kita mau siapkan Alkitab kita. Kita mau buka bersama-sama di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Adik-adik yang di rumah maupun adik-adik yang semua yang ada di sini, pelayan-pelayan Tuhan. Ayo kita mau buka dalam 1 Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-10. Pasal yang keempat,
1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10 hingga sampai ayat yang ke-11. Kita baca bersama-sama ya, adik-adik. Semua siap di sini? Yuk. 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Amin. Yuk, saya rindu membuka firman Tuhan ini dengan suatu pertanyaan. Bisa dijawab yang ada di tempat ini ya, adik-adik siap yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Ayo, mana yang lebih baik, dicintai atau mencintai? Mencintai, dicintai. Terus ada, ini berarti sama aja dong ya, dicintai, mencintai. Pilih dua-duanya berarti kalau gitu ya. Ya, dari dua pertanyaan, dari satu pertanyaan ini jawaban ada yang dicintai, ada yang mencintai ya. Ini menggambarkan bahwa manusia, kita, adik-adik, bukan cuma hanya kalian semuanya ya, tetapi dari anak-anak, remaja hingga sampai yang tua, dari seluruh kalangan, pejabat maupun sampai orang, karyawan, bawahan, membutuhkan apa? Membutuhkan cinta, membutuhkan kasih, ya, membutuhkan kasih, membutuhkan cinta. Oh, terbukti loh ini, ya, terbukti kalau kalian pernah lihat nih ya, kalian pernah lihat tayangan-tayangan sinetron nih, ya, ataupun drama-drama. Ya, drama-drama yang ada di Indonesia selalu seputar tentang apa? Seputar tentang cinta, ya kan? Seputar tentang kasih. Ya, ada dari judulnya Cinta Segitiga. Ya kan? Kemudian cinta monyet, ya. Terus kemudian orang ketiga. Nah, ini juga berbicara masalah cinta, benar enggak? Orang ketiga. Lalu apa lagi? Tersanjung. Tersanjung itu dari seri berapa ya kan? Dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun masih ada. Nah itu, ini membuktikan ya bahwa manusia itu membutuhkan namanya kasih di dalam kehidupannya. Jadi kebutuhan manusia sebetulnya bukan, yang utama itu bukan pendidikan, ya, bukan adalah jaminan masa depan, ya, bukan juga harta, bukan kekayaan, ataupun yang lainnya. Tetapi yang lebih daripada itu, yang krusial, yang utama, yang mendesak, itu adalah kasih. Ya, itu adalah kasih. Dan saya katakan bahwa kasih ini sangat memiliki pengaruh yang sangat begitu besar dalam kehidupan semua manusia di dalam dunia ini. Perhatikan, ketika Allah pertama kali menciptakan manusia, ya, pertama kali Allah menciptakan manusia, manusia ditempatkan di Taman Eden. Lalu kemudian apakah manusia dibiarkan begitu saja? Tidak. Tetapi hampir dikatakan setiap hari Tuhan itu mengunjungi manusia. Mengunjungi manusia di Taman Eden. Untuk apa? Bercakap-cakap. Berkomunikasi. Ya, berkomunikasi. Wow. Itu menunjukkan apa sih? Menunjukkan bahwa Tuhan itu betul-betul benar-benar cinta. Tuhan itu benar-benar kasih. Dan manusia diciptakan oleh Tuhan itu dengan tujuan apa? Adalah untuk dikasihi, untuk dicintai. Dan bagaimana kehidupan manusia pada saat itu? Ketika di Taman Eden. Luar biasa. Benar enggak? Penuh dengan sejahtera. Ya, penuh dengan, penuh dengan kekudusan Tuhan. Ya, enggak usah perlu berbuat baik deh. Karena apa sih? Karena memang kekudusan Tuhan itu bekerja dalam kehidupan diri manusia. Kemuliaan Tuhan ada dalam diri manusia. Manusia nggak mengenal kejahatan.
Manusia nggak mengenal itu cemburu, manusia nggak mengenal itu yaitu menganiaya, enggak. Tetapi apa? Benar-benar manusia ini hidupnya itu wah indah di mata Tuhan, indah di mata Tuhan. Nah, bayangkan kasih ini ya, kasih yang benar-benar menjadi kebutuhan manusia ini apabila itu ada di dalam mempengaruhi semua manusia dalam dunia ini, tentunya kita bisa bayangkan dunia ini akan damai. Benar enggak? Dunia ini akan tenang. Ya. Dunia ini akan indah karena apa? Melihat orang satu dengan yang lain itu saling mengasihi. Ya, semua saling mengasihi, indah. Tetapi apa? Kenyataan yang sekarang ini, yang banyak kita temui dan yang banyak mempengaruhi setiap kehidupan manusia adalah sikap perbuatan-perbuatan yang sangat bertentangan dengan kasih. Benar? Sikap-sikap bahkan perbuatan yang bertentangan dengan kasih. Dan ada berapa banyak manusia ini yang menjadi korban. Manusia menjadi korban. Saya bilang bahwa dari sebuah hubungan orang tua yang tidak harmonis, ya, yang tidak seperti di dalam film-film yang kita lihat dalam drama-drama, seperti dalam telenovela, dalam sinetron, ya, di mana, waduh, kebalikannya malah terjadi cekcok. Ya, bahkan lebih parah lagi terjadi sebuah perpisahan antara papa dengan mama. Dan secara tidak langsung ya yang menjadi korban ini adalah anaknya. Orang tua menjadi korban, ya. Kemudian papa mama menjadi korban, anak pun juga menjadi korban. Nah, ada terkasih dalam Yesus Tuhan, sehingga saya katakan bahwa anak-anak yang benar-benar mengalami dampak dari yang tidak adanya kasih ini atau kehilangan kasih ini, ya, itu menjadi broken heart. Jadi hatinya itu hancur dan bisa mencari pelarian, ya, mencari pelarian di tempat-tempat yang lain, ya. Nah, saya ingin menunjukkan kepada kalian satu bukti saja bahwa perubahan yang drastis dalam diri seorang anak, ya, terutama dalam mengarah kepada hal yang tidak baik, ya, itu tidak dipengaruhi oleh seberapa kaya orang tua kita, tidak. Tetapi dari tidak adanya kasih ini, itu yang mempengaruhinya. Satu film yang pernah Kak Step tonton dulu, yaitu filmnya Jackie Chan, ya, The Police judulnya. Waktu itu ada seorang inspektur, lalu kemudian seorang inspektur ini beserta dengan jajarannya yaitu Jackie Chan dan beberapa teman-temannya semuanya ini sedang, ya, punya misi khusus untuk menangkap segerombolan para perampok-perampok yang memiliki hati yang tega untuk membunuh. Ya, terutama membunuh korbannya, dan mereka merampok bank-bank dengan senjata senapan. Nah, ada yang terkasih dalam Tuhan, singkat cerita yaitu di mana mereka ini merajalela, kemudian mereka merampok dari bank satu ke bank yang lain, lalu tidak sekan-sekan juga membunuh pada korban yang melawan dia. Dan satu saat ini terendus oleh inspektur ini, kemudian mereka terkepung. Ya, pada saat mereka terkepung, adik-adik, ternyata, ya, pada saat sebagian terjadi baku tembak, ya, sekian waktu terjadi baku tembak itu, dan dari beberapa komplotan ini ada yang meninggal, tapi ada beberapa yang melarikan diri, dan ketika mereka melarikan diri dan terjepit karena itu pakai topeng, ya, topeng sehingga akhirnya topengnya itu harus dilepas oleh mereka dan mereka menunjukkan identitasnya. Karena apa? Mereka sudah menyerah. Ya, dan mereka mau bunuh diri. Beberapa anak ini mau bunuh diri. Ternyata siapa? Pelakunya.
yang mereka yang membuka topeng ini itu adalah anak daripada inspektur. Pelaku utama dari otak yaitu pembobolan atau perampokan itu adalah anak dari inspektur ini. Dan kalian tahu enggak, ketika ayahnya melihat dia terkejut, dia kaget. Ketika mau ditembak, kaget itu anaknya sendiri. Kenapa kamu melakukan ini dari jauh? Sniper sudah siap dari belakang untuk menembak, tunggu aba-aba ternyata itu anaknya kan, gak jadi. Kemudian papanya bilang, kenapa kamu melakukan hal ini? Dia dengan marahnya, karena papa tidak punya waktu dengan aku. Papa hanya mementingkan pekerjaan, papa cuma hanya mementingkan jabatan, papa cuma hanya mementingkan ini dan itu. Aku gak pernah diperhatiin. Nah, ada yang dikasih nama Tuhan, ini satu bukti. Ya, bahwa manusia itu sangat membutuhkan kasih, membutuhkan cinta. Nah, sebab itu saya katakan bahwa bukan cuma hanya ini saja, ya. Bukan cuma hanya ini saja, tetapi ada banyak hal akibat dampak dari tidak adanya kasih di dalam dunia ini. Nah, ada yang terkasih nama Tuhan, Tuhan mau kok setiap kita, kalian dan saya, ya, yang sudah menerima, yang sudah kemudian ditebus, mengalami pengampunan daripada Tuhan, Tuhan mau melalui kalian harus belajar menunjukkan kasih yang sejati itu. Amin. Ya, kasih yang sejati itu. Yuk, kita akan belajar. Ada beberapa hal kasih yang sejati itu. Ada beberapa hal tentang kasih yang sejati. Kita akan melihat yang paling pertama. Ya. Kasih yang sejati. Yang pertama adalah kasih yang sejati adalah kasih yang mempunyai inisiatif. Ya, kasih yang mempunyai inisiatif. Nah, adik-adik terkasih sama Tuhan, saya ingin tanya. Tuhan mengasihi kalian, Tuhan mengasihi kalian semua, kalian ini ya, dan saya, ini menanti dan menunggu kita lebih dulu mengasihi, atau tidak? Siapa bisa jawab? Tuhan mengasihi kalian, dalam mengasihi kalian ini dengan menanti dan menunggu kita, kalian mengasihi dia terlebih dulu atau tidak? Enggak. Yuk kita baca ayatnya. Dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 dikatakan di sini kan, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Ya. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, coba kita buka dalam Roma pasal yang kelima ayat 8. Yuk, Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Ini adalah buktinya. Roma 5 ayat 8 dikatakan apa? Kita baca sama-sama ya di sini ya. Ayo, 2, 3. Akan tetapi Allah apa? Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih apa? Berdosa. Sekali lagi kita baca 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kita balik lagi ya. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-11 sekarang. Yuk kita baca sama-sama ayat ini ya. 2, 3. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya. Nah, adik-adik terkasih dalam Yesus Tuhan, bahwa pesan yang kita dapat dari ayat ini, ya, bahwa Allah itu tidak menunggu kita mengasihi Dia terlebih dulu baru Dia mengasihi kita. No. Dia memiliki inisiatif untuk mengasihi kita, mengasihi kalian semua ketika kita masih berada di dalam dosa. Dan ayat 11 ditekankan bahwa sebab itu baiklah kalian, kita semua ini saling mengasihi satu sama lain. Pesan dari ayat ini apa? Ayo aplikasi dalam kehidupan kita.
Saya ingin tanya, bisa? Bisa mengartikan ayat ini? Aplikasi dalam kehidupan kita ini adalah gini, jangan menunggu orang itu mengasihi kita lebih dulu. Jangan menunggu orang, ya, jangan menunggu orang itu mengasihi kita lebih dulu baru kita mengasihi mereka. Ayo di sini siapa yang pernah melakukan hal itu? Ya. Karena dia berbuat baik, aku baru mengasihi. Jangan menunggu orang berbuat baik dulu baru kita mengasihi. Lalu apa lagi? Jangan menunggu orang itu bertobat baru kita mengasihi dia. Ya. Jangan kemudian kita mengasihi sesama kita ketika harus menunggu apa? Disuruh dulu sama orang tua. Gak bisa kamu begitu, kamu harus mengasihi dia. Ya, menunggu pendeta berkhotbah tentang kasih baru kita mengasihi. Enggak. Tetapi teladan sudah jelas diberikan oleh Tuhan Yesus kepada adik-adik semua, kepada kita semua, bahwa justru dalam keadaan kita ini nggak bisa berbuat sesuatu untuk orang lain, untuk Tuhan, ya untuk menyenangkan Tuhan, malah Tuhanlah lebih dulu mengasihi kita. Amin. Sebab itu dalam mengasihi sesama, pesan dari ayat ini adalah jangan menunggu apa? Jangan menunggu orang lain, jangan menunggu atau menunda-nunda untuk mengasihi sesama kita. Amin. Ya, yang kedua, yuk kita buka di dalam. Yang kedua adalah kasih yang sejati itu adalah kasih yang aktif loh. Ya, kasih yang aktif. Yuk kita buka dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-8. Kita baca ya yang di sini. Dengan keras ya, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan diri supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan dosa itu. Ya, ada terkasih nama Tuhan. Yang kedua di sini adalah dikatakan bahwa maaf, ya. Coba kita buka dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi artinya bahwa kasih yang sejati adalah kasih sejati adalah kasih yang aktif. Artinya adalah bukan hanya slogan saja, ya bukan cuma hanya slogan perkataan saja, tetapi harus ada tindakan disertai dengan tindakan real yang nyata, ya real yang nyata. Nah kalau romantisme cinta itu memang perlu diungkapkan melalui kata-kata, ya kan? Contohnya gini, seorang nih punya kekasih ya, kamu tahu nggak bedanya kamu dengan bulan? Nah, nggak, apa? Ya, bedanya apa? Ini, kamu kalau bulan itu menerangi malam hari, tetapi kalau kamu itu adalah menerangi hatiku, gitu kan? Nah, seperti itu ya. Atau perkataan yang lain lagi ya, ini romantisme cinta itu perlu dikatakan memang ya. Terus ya banyak hal lah ya tentang romantisme cinta itu. Nah, tetapi kalau mengenai kasih yang sejati itu butuh apa? Butuh perbuatan ya, butuh perbuatan yang nyata. Nah, ada terkasih nama Tuhan, perbuatan yang nyata ini seperti contohnya ya, itu membantu orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi mengajari main musik, ya mengajari main musik. Kalau ada temannya di sini yang belum bisa main musik gitu ya, tanya, jangan dibully ya, tapi diajarin ya. Kemudian memberi sedekah ya, memberi sedekah ini kalau kalian melihat
ibu yang sudah tua, lalu kemudian atau bapak yang sudah tua yang hidupnya di di pinggiran jalan meminta-minta, jangan menutup hatimu, gitu ya. Jangan menutup hatimu, tetapi berikan apa yang kamu punya. Kalau punya ya kamu beri seadanya yang kamu punya, gitu ya. Nah, kalau nggak punya, Om gimana? Berdoa buat orang itu. Amin. Ya, kemudian kalau ada teman di sini ya, teman anak-anak muda, youth, yang dimana lama ya anak ini kok nggak datang-datang ya, lama kok nggak pernah nongol, nggak pernah kelihatan, kabarnya gimana ya? Jangan cuma hanya sekedar hanya dislogan aja di mulut, ya hanya menanyakan aja. Tetapi apa? Coba deh telepon, lalu kemudian kalau dia sedang sakit, yuk dijenguk, ya dijenguk. Ini adalah kasih sejati yang adalah kasih itu aktif. Kasih sejati itu adalah kasih yang aktif. Yang pertama tadi itu adalah kasih yang sejati adalah kasih yang inisiatif. Yang kedua, kasih yang sejati adalah kasih yang aktif. Amin. Ya, kasih yang aktif. Nah, kemudian yang ketiga, yuk. Yang ketiga di sini adalah kasih yang sejati adalah gambaran daripada kasih Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. 1 Yohanes 4 ayat ke-8. Ya, 1 Yohanes 4 ayat ke-8 dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah, jadi ada terkasih Tuhan, kalau kita ini, kalian sudah mengaku bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, aku adalah anak-anak Allah. Tetapi kemudian kita tidak bergerak untuk mengasihi orang lain, ya maka ironis gitu loh. Padahal yang ditunggu oleh orang-orang dunia tentang kekristenan, tentang anak-anak Allah yang diharapkan oleh mereka itu adalah apa? Love, adalah kasih. Ya, adalah kasih, benar-benar kasih. Nah, dari dulu kekristenan kita itu terkenal memang itu adalah kasih. Ya. Ajaran-ajaran apa yang diajarkan oleh Tuhan itu selalu berbicara tentang kasih, tentang kasih, tentang kasih, tentang kasih. Oleh sebab itu, dengan kita ini mengasihi sesama, kita bisa mencerminkan Tuhan di dunia ini. Ya. Artinya begini, bahwa dengan kita mengasihi orang lain, dengan kita mengasihi sesama kita, ya maka dunia akan melihat ada Kristus, ada Allah, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, seperti contohnya siapa sih? Contohnya adalah Bunda Teresia. Ya, Bunda Teresia ini kan adalah benar-benar tokoh yang sudah mengukir sejarah yang luar biasa. Karena apa? Karena perbuatannya, karena suka menolong orang lain. Ya, suka menolong orang lain, orang-orang yang sakit ditaruh di tenda-tendanya, kemudian dia obatin, bahkan sampai kepada sakit yang bisa menular, dia nggak takut dengan bahaya-bahaya penyakit yang menular itu, tetap tidak dibeda-bedakan, ya, tetap dia kasihi sampai dikatakan suntuk umurnya sudah tua. Ya, sampai sudah tua, dia nggak berputus asa loh. Dia nggak pernah ada kata pensiun di dalam melayani orang-orang yang benar-benar itu terkapar, orang-orang sakit. Nggak pernah. Tetapi justru malah dia sampai akhir hidupnya, sampai Tuhan memanggil dia, ya dia menorehkan sejarah yang luar biasa. Mendapatkan medali yang luar biasa karena apa? Terkenal Bunda Teresia atau Mama Teresia adalah orang yang penuh dengan kasih. Ya. Dan itu mencerminkan Allah, mencerminkan Kristus di dalam kehidupannya. Saudara adik-adik terkasih dalam Tuhan, kesempatan bagi kalian semuanya, bagaimana untuk kita menjadi terang, bagaimana untuk kita bisa menjadi garam di lingkungan kita, gak usah jauh-jauh. Kasihlah sesamamu manusia, amin. Kasih adikmu, kasih tetanggamu, ya, kasihi kemudian semua orang lah, gak usah memandang status kondisi keadaan mereka. Kasih mereka apa adanya. Amin. Maka mereka akan melihat bahwa Kristus itu benar-benar ada dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima.
Yang keempat adalah kasih yang sejati adalah kasih yang mampu menjangkau musuh sekalipun. Ya, Matius 5 ayat yang ke-44. Ya. Yang terakhir Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-44. Ayo kita baca ayat ini bersama-sama ya. 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, apa? Bencilah, salah, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini sebuah panggilan, ya, sebuah panggilan yang akan membuat kita ini menjadi benar-benar menjadi anak Allah gitu, menjadi anak Tuhan, ya. Untuk apa? Tantangannya mengasihi musuh kita. Mudah atau gampang? Ayo, mudah apa gampang? Mengasihi musuh loh ya. Siapa sih yang kita anggap musuh ini siapa? Ya, yang kita anggap musuh ini siapa? Di mata kita yang tersakiti, di mata seorang tersakiti, yang menjadi musuhnya adalah orang yang menyakiti dia. Benar enggak? Siapa itu? Mungkin melalui seringnya dibully, ya kan? Kemudian apa? Direndahkan, pernah direndahkan, kemudian pernah dihina, kemudian seringnya diolok, seringnya dimaki dan sebagainya. Ini bagi orang, ya, bagi orang tersebut adalah musuh terbesarnya adalah mereka yang melakukan pembulian itu. Nah, pertanyaan di sini, tantangan di sini Yesus buat itu adalah mudah, ya, mudah enggak kita ini mengasihi dia gitu. Enggak mudah ya. Saya setuju, kalau itu memang nggak mudah. Ya, saya juga setuju kalau itu memang nggak mudah. Betul, memang itu perkara yang sulit. Perkara yang berat. Bahkan hingga sampai saat ini pun saya katakan bahwa ya ada mungkin sebagian kecil orang Kristen yang mungkin masih menyimpan dendam, yang mungkin masih menyimpan itu amarah, yang mungkin itu masih menyimpan sakit hati. Ya, bisa bertumpuk-tumpuk, bisa bertahun-tahun mungkin gitu kan. Ya. Nah, yang sulit banget untuk mengampuni dan untuk memaafkan, ya dikatakan oleh di sini ada oleh Yesus adalah musuhnya. Jangankan memaafkan, mengampuni. Jangankan juga mendoakan. Ya, ngelihat wajahnya ketemu aja mungkin enek gitu ya. Nah, tantangan supaya kita menjadi anak Allah, mampu menjadi anak Allah, itu adalah kita harus mengampuni mereka. Kita harus mengasihi dia. Amin. Ya, seperti yang Yesus juga sudah teladankan buat kita. Bayangkan adik-adik terkasih Tuhan, Yesus mengampuni, bahkan Yesus berdoa kepada orang-orang yang memperlakukan dia secara tidak berperi kemanusiaan. Ya, Yesus cuma hanya berdoa buat mereka. Dikatakan di atas kayu salib apa? Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Amin. Adik-adik terkasih Tuhan, jangan dengarkan apa kata dunia. Dunia tidak pernah mengenal kata kasih. Tetapi Yesus Tuhan yang kita sembah, dia adalah sumber kasih. Dan dia sudah menaklukkan semua para lawan musuhnya. Ya, bukan dengan menghukum, tetapi dengan apa? Bapa, ampuni mereka. Amin. Kasih yang sejati, itu adalah kasih yang mampu menjangkau musuh sekalipun. Amin. Ada 4 tadi, ada 4 hal yang pada saat ini kita pelajari tentang kasih yang sejati. Kasih yang sejati itu berbicara apa? Kasih yang sejati itu adalah kasih yang memiliki inisiatif. Artinya apa? Kalau kalian mengasihi, jangan menunggu orang lain berbuat baik. Jangan pernah menunda-nunda. Jangan pernah menunggu dia untuk mengasihi kalian lebih dulu. Tapi kalian harus mengasihi dia lebih dulu. Inisiatif, berinisiatif. Lakukan terlebih dahulu. Dan kedua, kasih yang sejati itu adalah kasih apa? Kasih yang aktif. Bukan cuma hanya slogan perkataan saja, aku mengasihi. No. Tetapi harus ada realita. Ada perbuatan yang nyata daripada kasih itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga itu adalah kasih itu menggambarkan apa? Menggambarkan sejati adalah menggambarkan Allah di dalam kehidupan kita. Untuk menjadi terang dan garam cukup hanya dengan kita mengasihi
orang lain. Maka orang itu akan melihat bahwa ada Kristus di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian yang terakhir, kasih yang sejati adalah kasih yang mampu menjangkau musuh sekalipun. Amin. Ya. Pada petang hari ini kita belajar tentang kasih yang sejati. Saya katakan bahwa bersiaplah kalian semuanya. Ayo kita mau menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dengan apa? Dengan kita menunjukkan kasih yang sejati yang sudah diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Ayo kita berdiri, kita akan berdoa. Saya undang semua petugas musik maju ke depan. Kita akan berdoa. Musik, WL, singer, semuanya kita akan maju ke depan. Yuk kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kunci G ya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu Tuhan, yang selamatkan hidup kami, Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari naikkan pujian ini sekali lagi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau amen, ku kagumi. Mari saya ajak adik-adik semuanya yang ada di rumah di tempat ini, mari angkat tanganmu di atas kepalamu. Taruh tangan kirimu di dadamu. Pada malam hari ini Tuhan, kami hamba-Mu sudah mendengarkan firman-Mu. Yang kami dengar adalah satu kasih yang sejati, yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami, yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami tahu Tuhan, saat Engkau mengasihi kami adalah ketika kami sungguh dalam keadaan yang tidak berdaya. Kami dalam keadaan yang berdosa, kami dalam keadaan yang tidak benar-benar menyenangkan hati-Mu, dan kami dalam keadaan yang tidak mampu menyukakan Engkau. Justru kami dalam pikiran kami adalah kami terhilang Tuhan. Justru kami Tuhan menganggap diri kami benar-benar Tuhan tidak masuk dalam perhitungan-Mu. Kami orang-orang yang terbuang Tuhan. Tetapi Engkau menyatakan firman-Mu kepada kami 2000 tahun yang lalu Bapa, bahwa di mata Tuhan, di mata Bapa, betapa besar pentingnya kasih itu.
Sehingga Engkau Tuhan Yesus, sehingga Engkau Bapa mengutus anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Engkau rela untuk mengangkat kami yang gak berdaya, menebus kami yang berdosa, bahkan membuat hidup kami berharga dari orang yang tidak diperhitungkan, dari orang yang terhilang. Bahkan Kau mengangkat kami dalam kemuliaan-Mu ketika kami di dalam lembah dosa, dalam lumpur dosa. Tuhan, Kau sudah memberikan kasih yang nyata, kasih yang sejati, kasih yang tidak mampu dibayar oleh apapun, kasih yang tidak terbandingkan oleh apapun, kasih yang tidak dapat disejajarkan oleh apapun, kasih yang tidak dapat ditukar oleh apapun, kasih yang sangat berharga, kasih yang luar biasa. Tuhan, dan pada malam hari ini kami yang telah mengecap dan memperoleh penebusan dalam cinta-Mu yang sejati itu Tuhan, kami mau mempraktekkan kasih ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak mau mengasihi orang lain menunggu orang itu mengasihi kami. Kami tidak mau menunggu orang lain itu berbuat baik kepada kami. Tetapi kami mau mengasihi mereka, betul-betul kami mau belajar Tuhan. Untuk menunjukkan cinta, untuk menunjukkan perbuatan, untuk kami boleh menolong sesama kami. Dan kami rindu Tuhan, nama-Mu dipermuliakan, orang dapat melihat Kristus, kasih Kristus, karakter Kristus, cinta Kristus boleh mengalir dan didapatkan oleh orang lain melalui kasih kami. Tuhan Yesus, bahkan terlebih kepada musuh-musuh kami itu, kami rindu mereka boleh mengenal Kristus. Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, mereka yang mendengar, mereka yang di rumah-rumah mereka, bahkan mereka yang di tempat ini, mereka yang melayani. Materaikan firman ini Tuhan dalam hati kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami tidak ingin Tuhan Yesus hanya menjadi pendengar saja. Tetapi kami mau Tuhan masuk dan memperoleh bagian dalam kerajaan Allah. Yaitu kami mengasihi sesama kami, mengaplikasikan kasih sejati itu. Mari Tuhan Roh Kudus, ajar kami, pegang kami, tuntun kami. Dan mari Tuhan Roh Kudus senantiasa terus berkarya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Om Stef atas firman Tuhannya kali ini. Kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan tadi, amin. Sekarang kita akan menutup ibadah sore hari ini dengan satu pujian. Ku bersyukur Bapa. Kasih setiamu di dalam hidup.
Dari angkat tanganmu yang ada di rumah, buka kedua tanganmu saat ini ke atas, tengadahkan wajahmu ke atas. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, yang mulai pada malam hari ini akan menyempurnakan kasih sejati dalam hidupmu dan memampukan engkau mengaplikasikannya di dalam kehidupanmu sehari-hari, sehingga untuk menyenangkan hati Tuhan dan nama Kristus saja dipermuliakan dalam kehidupanmu. Mulai hari ini terimalah berkat damai sejahtera, sukacita, kasih, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus. Mulai malam hari ini sampai Maranatha, Kristus datang untuk kedua kalinya. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati serukan bersama-sama. Amin.